Setelah PSSI resmi memecat Sintayong, polemik muncul di kalangan supporter timnas Indonesia. Baru-baru ini, salah satu supporter terbesar timnas Indonesia, yakni Ultras Garuda, mempertanyakan tentang keputusan yang diambil oleh PSSI tersebut. Dan berikut ini adalah komentar-komentar dari netizen Indonesia tentang pemecatan Sintayong yang dilakukan oleh PSSI. Setuju, supporter juga tahu mana pelatih yang membawa perkembangan, mana yang tidak. Supporter juga mengamati, bukan cuma nonton. Perasaan semua target yang diberikan sudah terpenuhi. AFF kemarin semua juga tahu tujuannya memberikan jam terbang kepada pemain timnas U20. Tidak ada target juara juga dari PSSI. Kalau tidak salah, Sintayong perpanjang kontrak juga belum lama, tapi tiba-tiba dipercepat. Kalau masalah lolos Piala Dunia, siapapun pelatihnya, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Ini cuma pendapat saya. Percuma, supporter hanya dijadikan ladang pencarian keuntungan doang. Semangat Ultras Garuda. Maju terus Ultras Garuda. Saya dan mungkin semua pendukung timnas juga heran kenapa Sintayong tiba-tiba dipecat. Apa alasan pemecatan STY? Yang kita tahu STY sudah memberikan kontribusi yang bagus buat timnas Indonesia. Semoga sepak bola Indonesia maju terus. Ultras Garuda sudah mewakili suara kita semua. Semoga saja Pak Erick Thohir memberi alasan yang bisa diterima dan dipahami oleh fans timnas. Bukan penjelasan seperti saat konversi pers kemarin. Sampai sekarang saya belum paham, tiba-tiba dipecat, datanglah pelatih tanpa nama besar dan prestasi. Saya baca info katanya pernah dililit hutang karena judol. Kepada seluruh para komentar, tolong kita belajar memberikan masukan yang bagus. Jangan ada kata buzzer. Ingat, kita lihat saja tanggal 12 siapa pengganti STY dan lihat hasil sisa pertandingannya. Jika lolos Piala Dunia, alhamdulillah, berarti langkah PSSI tepat. Tapi ingat, kita harus hormati jasa STY yang berani memotong satu generasi timnas senior. Ingat, membangun suatu timnas tidak mudah, apalagi pemain-pemain timnas kita dulu belum ada pelatih seteliti STY dari kontrol, passing, makan, dan mental pemain. Pelatih-pelatih sebelumnya hanya panggil main saja. Ingat, semua tidak ada yang sempurna, tapi saya pribadi salut sama STY. Walau 0 trofi, tapi pencapaian sekarang lebih dari sekadar trofi. Kalau penggantinya di atas STY sebenarnya tidak masalah. Lah ini penggantinya model begitu, lokalan juga banyak. Timnas itu milik masyarakat pencinta bola, bukan hanya PSSI. Wajar jika pendukung timnas meminta PSSI terbuka atas alasan memutuskan kontrak STY. Tentu bentuknya adalah dialog dua arah. Kalau satu arah namanya dengerin ceramah. Sabar dulu sobat, tunggu saja hasil pelatih selanjutnya. Kalau hasil lebih baik dari STY mungkin patut kita maklumi, tapi kalau lebih buruk mungkin Pak Erick Thohir kebanyakan ngopi bareng Bung Toel. Diganti sah-sah saja, tapi jangan Kluivert-lah penggantinya. Setidaknya bisa Van Gaal, Frank Rijkaard, atau Frank de Boer, atau Giovanni Van Bronckhorst yang track recordnya juga bagus dalam melatih. Dan akhirnya negara tetangga tertawa gembira melihat berita ini. PSSI kocak. Supporterlah yang bikin sepak bola Indonesia masuk ke zaman kegelapan, bukan PSSI. Jangan merasa PSSI itu organisasi populis yang berdasarkan apa kata fans. Bukan begitu. Tidak bisakah ikuti saja dulu? PSSI sudah buat yang terbaik. Kalian memperkeruh. STY dipecat bukan tanpa alasan juga. Kecuali tidak ada alasan terus tiba-tiba dipecat. Gue juga turun tangan langsung demo PSSI. Dewasalah. Terus menyalahkan PSSI dan mengatakan zaman kegelapan. Lebay amat. Perasaan terang-terang saja. Belum dicoba, belum tahu. Hargai keputusan Ketua Umum Pak Erick. Toh ini aspirasi dari pemain, khususnya pemain keturunan. Udah Min, jangan bahas lagi soal pemecatan STY karena Erick Thohir lebih tahu masalah internal di kubu timnas Indonesia. Lagi pula STY juga menurutku kurang cocok melatih pemain kita yang gaya pemainnya menganut Eropa. Kita sebagai fans mendukung saja keputusan yang diambil Pak Erick Thohir. Mungkin Pak Erick butuh pelatih yang main dengan total football, dengan cara frontal menyerang tapi tak lupa juga cara bertahan yang baik. STY tipe pelatih yang defensif, sedangkan kita butuh kemenangan di laga sisa ini. Melawan Australia mau tidak mau harus menang jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia. Semoga saja Kluivert ini pelatih yang cocok buat pemain timnas dan jangan dilihat dari hasil negatif sebelumnya yang diraih Kluivert.
Minimal kalau bikin surat terbuka pakai analisis dulu bro. Penggantian STY itu sudah pasti dipertimbangkan, baik secara risiko ataupun gejolak sosial. Bahkan hak-hak STY juga sudah diproses. Mencari pengganti STY juga tidak mudah, tapi dinamika di lapangan sudah berbicara. Target sudah ditetapkan. Kalau memang diganti, ya wajar saja. Semua sudah dipikirkan PSSI dan selalu ada evaluasi. Sebenarnya sayang banget Kutsin dipecat, tapi percuma mau ngomong kayak gimana juga. Kita cuma segelintir supporter yang tidak punya wewenang. Mau protes juga belum tentu dapat hasil, cuma bisa dukung timnas. Semoga bisa terus berprestasi. Percuma PSSI tidak akan gubris. PSSI sekarang ini sok misterius. Semua dirahasiakan dengan alasan-alasan yang sama. Tidak ada keterbukaan. Kalau ada masalah tidak pernah dijelaskan secara jelas. Hanya clue-clue dan clue, akhirnya para netizen hanya bisa menebak-nebak dan suasana menjadi kisruh. Saatnya timnas main possession dan attacking football. Thanks Taeyong sudah diajarin strategi bertahan dan ujung-ujungnya kejebol, dan solusinya lempar lembing. Dasar pelatih miskin taktik. Mendatangkan pelatih baru ujungnya gambling juga, dan belum tentu berhasil. Bila hasilnya baik kami akan dukung, namun bila hasilnya buruk kalian yang duduk di federasi mending turun, karena kalian sudah mengajari kami untuk tidak menghargai orang lain. Ingat, keputusan kalian layaknya bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak dan menyakiti Anda semua. Erick Thohir lebih tahu dari Ketua Umum PSSI sebelumnya. Mudah-mudahan timnas baik-baik saja di tangan Erick Thohir.